Shalom, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang dikasih oleh Tuhan. Jumpa lagi kita pada saat hari ini dalam channel El Bethel Kingdom Message. Saya percaya semua kita diberkati oleh Tuhan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, tahun 2020 banyak hal yang kita alami, suka duka kita alami. Ya mungkin Bapak Ibu banyak pergumulan di tahun 2020. Kalau sampai saat ini kita bisa bertahan, sampai saat ini kita bisa kuat, sampai saat ini kita bisa bersyukur, itu semua karena kasih dan anugerah Tuhan, bukan karena kekuatan kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau kita anak-anak Tuhan mau menjadi orang-orang pemenang, saudara, kita harus benar-benar berpengharapan kepada Tuhan. Kita harus benar-benar mengandalkan Tuhan dalam hidup kita. Kita mau belajar bagaimana Raja Daud. Ketika dia mengalami masalah dalam hidupnya, apa yang dia lakukan? Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia mengandalkan Tuhan. Kita bisa baca di dalam 2 Samuel 5 ayat yang ke-17 sampai dengan ayat yang ke-25. Saudara, ketika Daud dikepung oleh orang-orang Filistin, apa yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia tidak mengandalkan kekuatannya, tapi dia bertanya kepada Tuhan. Dia lari kepada Tuhan. Saudara, kita baca di ayat yang ke-19 dikatakan, "Bertanyalah Daud kepada Tuhan, apakah aku harus maju melawan orang Filistin itu? Akan kau serahkankah mereka ke dalam tanganku?" Tuhan menjawab Daud, "Majulah, sebab aku pasti akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Saudara, dia bertanya kepada Tuhan, dan Tuhan menjawab Daud, karena "Majulah, maka aku akan menyerahkan orang Filistin itu ke dalam tanganmu." Daud mengalami kemenangan karena apa? Karena dia bertanya dan mengandalkan Tuhan dalam setiap apa yang dia lakukan. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, begitu juga dalam hidup saya dan saudara. Ketika kita mengalami pergumulan, masalah dalam hidup kita, siapa yang kita andalkan? Apakah kita mengandalkan kekuatan kita? Apakah kita mengandalkan orang lain yang kita anggap bisa mampu menolong kita? Atau kita mengandalkan Tuhan seperti yang dilakukan oleh Raja Daud? Dia mengandalkan Tuhan. Saya percaya ketika kita mengalami masalah, pergumulan dalam hidup, ketika kita ngambil keputusan yang benar, kita mengandalkan Tuhan, maka kita akan mengalami kemenangan demi kemenangan. Amin, saudara. Kenapa Daud melakukan itu? Karena dia tahu sumber pertolongan, sumber kemenangan itu hanya ada di dalam Tuhan. Saudara, kenapa Daud mengalami kemenangan? Karena dia orang yang taat di dalam Tuhan. Kalau kita menjadi anak-anak yang taat di dalam Tuhan, maka kita akan mengalami banyak mujizat dalam hidup kita. Saudara yang dikasih oleh Tuhan, kalau firman Tuhan berkata, mengucap syukurlah dalam segala hal. Bagaimanapun keadaan kita, kita diajarkan firman Tuhan untuk bisa mengucap syukur, dan itu harus kita lakukan. Firman Tuhan berkata, "Kasihilah musuhmu," sekalipun mungkin ada orang yang menjengkelkan engkau, ada orang yang menyakiti engkau melalui perkataan-perkataan yang tidak enak untuk didengar. Tapi dikatakan, "Kasihilah musuhmu, berdoalah bagi dia." Itu firman yang berbicara, dan itu harus kita lakukan. Orang yang taat melakukan firman adalah orang yang akan mengalami mujizat-mujizat Tuhan. Yang kedua, saudara, mengapa Daud mengalami kemenangan? Yang kedua dikatakan di sini, Daud memiliki hati yang benar. Saudara, ketika orang Filistin kalah, terpukul kalah, orang Filistin tidak senang dan dia berusaha ingin membunuh Daud. Dan Daud tahu, ketika Daud tahu, dia bertanya lagi kepada Tuhan. Dia tidak mengandalkan kekuatannya. Saudara, saya katakan dia seorang raja. Dia punya panglima-panglima perang. Dia bisa saja andalkan panglima perangnya untuk melawan orang Filistin, tapi itu tidak dia lakukan. Dia memiliki kerendahan hati. Dia memiliki hati yang benar. Dia mencari Tuhan. Dia berdoa apa yang harus dia lakukan. Di ayat yang ke-25 kalau saudara baca, Daud mengalami kemenangan demi kemenangan. Saudara, kenapa Daud mengalami kemenangan demi kemenangan? Karena dia selalu mengandalkan Tuhan. Begitu juga dalam hidup saya dan saudara. Seberat apapun masalahmu hari-hari ini, kalau kita andalkan Tuhan, kalau kita berpengharapan kepada Tuhan, Tuhan selalu memberikan yang terbaik bagi saya dan saudara. Saudara, kalau engkau mengalami masalah dalam hidupmu, masalah dalam pekerjaanmu, bukan masalah di dalam pekerjaanmu yang jadi masalahnya, tetapi iblis buat masalah pekerjaanmu untuk merusak hatimu.
Ketika engkau punya masalah dalam keuangan, bukan masalah keuangannya saudara, tapi iblis pakai masalah keuanganmu untuk merusak hatimu. Ketika engkau punya masalah dalam keluarga, dalam rumah tanggamu, bukan masalah dalam rumah tanggamu, tapi iblis pakai masalah dalam rumah tanggamu untuk menghancurkan hatimu, merusak hatimu. Ketika engkau punya masalah dalam kesehatan, yang pertama bukan masalah kesehatannya, tapi yang pertama iblis pakai masalah kesehatanmu untuk merusak hatimu supaya hatimu lemah. Saya mau katakan, ketika seberat apapun masalahmu, ketika hatimu benar, maka engkau menjadi orang-orang yang kuat. Engkau menjadi orang-orang yang menang di dalam Tuhan. Jadi semuanya itu terletak di hatimu. Makanya firman Tuhan katakan, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Bisa saudara baca di dalam Amsal 4. Kenapa Tuhan mengatakan jagalah hatimu? Karena letak kelemahan kita sebagai manusia itu terletak di hati. Kalau hati kita sudah tidak benar, maka hidup kita juga tidak benar. Mengambil suatu keputusan pun sudah tidak benar, karena hati kita sudah tidak benar. Oleh sebab itu, saya mau katakan bagi saudara-saudara yang dikasih oleh Tuhan pada saat hari ini, kalau kita mau jadi pemenang di dalam Tuhan, miliki ketaatan, miliki hati yang benar di dalam Tuhan, maka kita akan menjadi orang-orang yang menang. Sebentar kita akan mau menginjak tahun 2021. Kita tidak tahu apa yang terjadi tahun 2021 ke depannya. Tapi kalau kita melakukan dan melekat kepada Tuhan, kita menjadi anak yang taat, dan kita memiliki hati yang benar, saya percaya kita akan bisa melewati itu dan kita menjadi anak-anak yang menang di dalam Tuhan. Puji Tuhan, demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sesuatu terjadi, ku percaya semua untuk kebaikanku.